Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel. Pagi ini seperti biasa saya di depan rumah ya. Di depan rumah ingin jalan ke depan. Niatnya adalah melihat ya, melihat beberapa unsur, beberapa aspek yang bersama kawan-kawan kemarin kita usahakan, kita perjuangan untuk dibangun bersama gitu ya. Sepanjang jalan ini saya di blok A ya, Jalan Melati RT 01, perumahan Pamulang Elok. Seperti ini pemandangannya, gambarannya ya. Bersama saya tentu ini ada teman saya ya, yang baru saja memperoleh anugerah dari lembaga, dari institusi, karena kami kebetulan bekerja ya, dalam bahasa agamanya dikasih amanah untuk bekerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjalani dengan bersahaja saja ya. Dan pada tahun 2023 teman saya ini dianugerahi kepangkatan tertinggi sebagai seorang guru besar. Ini adalah Ini adalah teman saya Pak RT 1 kemarin ya. Sudah membuat satu tindakan progresif papan pengumuman. Jadi ini kalau ada momentum tertentu akan dibuatlah pengumuman yang diperuntukkan bagi warga RT 1 tentu saja. Ini Jalan Raya Pamulang Elok gitu ya, atau Jalan Pamulang Elok Raya. Nanti sambil jalan ke depan, saya akan menengok Rumah Sakit Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sambil olahraga, saya akan ajak Anda lewat Jalan Anggrek. Pak Tri, Assalamualaikum. Pak Banon, Assalamualaikum. Olahraga ya. Inilah Jalan Anggrek. Kenapa saya pilih Jalan Anggrek? Pertama, biar langkahnya lebih panjang, ada belokannya gitu. Yang kedua, ini selaku ketua DKM akan observasi tukang yang pada fase ini sedang memulai pengerjaan tampak depan Masjid Al-Ikhlas atau fasad Masjid Al-Ikhlas. Seperti apa ya kita lihat nanti. Itu sudah kelihatan menara masjid yang cukup ikonik ya, sederhana tapi enak dilihat. Fasadnya alhamdulillah nanti saya jelaskan sedikit ya. Desainnya, filosofinya hari ini sudah sampai pada level prosesnya. Itu mulai kelihatan kubahnya, meniru konsep kubah emas. Kemudian menaranya Anda lihat di atas, yang dulu saya sering deskripsikan sebagai lembaran-lembaran seolah kitab yang terbuka gitu ya. Kalau dilihat ya, ini tenaganya kok belum ada. Jadi itu bagian atas. Jam berapa sekarang? 2 jam. Oh, berarti belum setengah 8 ya? Belum setengah 8. Ini materialnya. Jadi bagian atas tinggal pengecatan. Kemudian menara. Yang paling atas itu adalah lembaran kitab terbuka dengan ayat yang bunyinya yarfa'illahul ladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Kemudian kaligrafi di bodi ya, di bodi menara bunyinya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian nanti ini seluruhnya full akan dipasang batu alam dan tampak sentral tengah. Ini nanti akan dibuka, akan dipasang satu panel besar ya. Satu panel besar berisi kaligrafi full surat Al-Ikhlas. Kemudian di bawahnya nanti insya Allah akan dipasang, sudah dipesan marmer warna hitam, dan kiri kanan ada variasi batu. Insya Allah nanti kalau udah jadi salah satu batu, nah ini kita lihat batu alam bagian bawah sudah mulai dipasang. Bawah warna hitam ya, nanti atas dan lain-lain warnanya lebih terang. Hasil akhirnya kayak apa nanti insya Allah akan saya tunjukkan pada Anda sekalian, dan mohon doanya semoga lancar pembangunannya tapi juga bermanfaat bangunannya gitu ya. Ya teman-teman, ini masuk di kawasan RT 05. Artinya masjid tadi, Masjid Al-Ikhlas, kapasitasnya adalah kurang lebih 500 jamaah di dalam ya. Sedangkan untuk di luar ya ada sekian ruas jalan yang pada momentum besar itu bisa dimanfaatkan. Misalnya sholat Id itu ruas jalan biasanya penuh. Nah, ini lewat kompleks perumahan Pamulang Elok di RT 05 ini sudah ada pembuangan sampah. Ini sekretariat RT 05. Saya tunjukkan kemarin DKM Al-Ikhlas sudah diizinkan oleh pengurus dan warga RT 5 untuk membangun tempat pemotongan sapi. Ini pemotongan sapi kurban. Alhamdulillah tinggal merawatnya. Ini rumahnya Bu Emil, 2 rumah dengan konsep nggak tahu ini arsiteknya apa. Ini nanti mau saya minta untuk masjid kampus ya. Di ujung sana kawan-kawan ya ada pos RT 05. Biasanya teman-teman kalau cari sarapan ke sini, kita tunjukkan menunya. Ini jalan Pamulang Raya. Lagi lagi harmonis. Assalamualaikum Bu. Udah mau habis ya? Alhamdulillah. Ini masakannya enak, harganya bersahabat, yang masak soleha. Amin ya Allah. Makanya pelanggannya juga banyak. Ya, Bu. Amin. Salah satunya Bu ini. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, ini bagian depan dari perumahan Pamulang Elok. Di depan ini dalam proses pembangunan semacam boulevard lah gitu ya kerennya.
Kalau sekarang belum keren ya diperjuangkan gitu ya. Ini masih menantang untuk dibangun sisi kiri dan kanan jalan gitu ya. Saya mengusulkan untuk dilebarkan saja karena mobilitas di sini tinggi. Saya akan tunjukkan ada semacam agen semua barang. Inilah agen besar. Anda lihat sendiri apa saja barang yang kelihatan oleh Anda ya. Saya nggak sebut, ya ini sebut saja gula merah ya. Gula merah, merahnya dari bahan apa? Ya macam-macam, ada dari tebu, ada dari kolang-kaling ya. Ini garam, ini aneka kerupuk. Kalau ke dalam maka Anda akan melihat aneka lainnya. Ini sudah ada pemesan dan ada mana Pak Saleh? Belum datang Pak. Belum datang ya? Iya. Iki mau ndelok tok iki. Nggih. Iya, saiki resik mana ane nih? Lantainya ya. Ya dipel terus iki. Ini yang sedang di kilo kacang ya? Iya Pak, kacang tanah. Kacang tanah yang diimpor dari India. Iya, India Pak. India. Delenya ada, kacang tanah ada, mie ada, keripik ada, macam-macam enak kabeh ya. Iya Pak. Ya, itu teman kita, saudara kita ini berasal dari Ngawi. Ngawi. Oke, itu tak rinah ya. Iya Pak. Nah, ini pengiriman. Ya, teman-teman. Ini aktivitas normal dalam kehidupan ya. Manusia yang diam, yang tidak bergerak, yaitu manusia jenis apatis, tidak akan kita rekomendasikan jenis manusia seperti itu. Tapi manusia yang kita rekomendasikan adalah yang terus belajar, terus bergerak, mengarah pada kebaikan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dalam segala aspeknya. Tentu aspek paling utama adalah aspek ukhrawinya, aspek batiniyahnya, aspek akhiratnya. Karena dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang berjuang memperjuangkan akhiratnya, maka dunia akan ikut. Jadi akhirat dalam konteks ini adalah visi terjauh dari hidup kita, visi paling jauh kita membidikkan cita dan harapan kita. Enggak kita batasi hanya pada zona-zona pendek. Kita bentangkan sejauh-jauhnya, bahkan melintasi dimensi keduniaan. Tentu ini hanya mudah untuk diucapkan, tetapi kita tahu, kita paham, tidak mudah untuk diaplikasikan. Tetapi bukanlah seorang pejuang kalau tidak mencoba atau berusaha menempuh yang sulit demi mencapai kemajuan yang tentu saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pemandangan di Jalan Raya Ngawi Malik. Kalau saya putar arah pandangnya ke kiri, maka nanti kita akan ketemu Jalan Surya Kencana. Surya Kencana ini akan mempertemukan kita pada wilayah Pamulang, pada wilayah
Ciputat, pada wilayah Lebak Bulus, pada wilayah-wilayah lain ke arah mana Anda menuju. Nah, ini teman kita sedang jualan nasi kuning. Kita doakan teman-teman yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rizki, diberikan manfaat dari rizki dan dari seluruh upaya yang dia lakukan. Demikian teman-teman pemandangan yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi niat saya tadi jogging bersama istri saya, ini Profesor Dr. Zulfiani ya. Saya niatnya jogging, dan dalam jogging bisa sambil menambah-nambah pengalaman dari apa yang kita lihat gitu ya. Siapa tahu dari apa yang kita lihat itu bisa memberikan pelajaran, bisa menjadi guru bagi proses hidup kita pada masa-masa yang akan datang. Ini kawan saya Pak Dimas mengembangkan satu jenis usaha, yaitu Endis Carpet, dan dia sudah punya konveksi yang cukup besar. Ini kawan saya Pak Putra mengembangkan usaha dalam bidang ATK dan seterusnya. Jadi ternyata teman-teman yang kreatif dalam usaha, ini teman saya sebelum kenal tapi sudah pernah kesini, sedang memilih bidang usaha untuk jual beli meubilir, lebih tepatnya menjual, tapi kan apa yang dijual dia dapat dari membeli, kan begitu ya. Ini adik saya memilih usaha grosir, agen sembako dan segala rupa rempah level nasional, karena dia mengirim kemana-mana. Di ujung teman saya berusaha dalam bidang penerbitan, dan ini ada rumah dijual. Siapa yang ingin membeli rumah, menambah investasi, silahkan. Ada rumah yang sedang ditawarkan melalui media tulis ya. Ini penerbit punya teman saya, dan seterusnya. Jadi kalau disingkat dengan kata-kata yang lebih simpel, hidup ini ya menjalani saja. Hidup ini melalui saja. Hidup ini memang ada awalnya dan juga ada akhirnya. Kalau kita hitung awal kita dari mana, mungkin masing-masing kita bisa ngitung dari waktu kita lahir. Tapi hidup ini mau berakhirnya kapan? Agama kita memberitahu bahwa tidak seorang pun tahu akhir hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, kita tugasnya bertawakal saja pada Allah, bersiap saja untuk menghadapi hari akhir yang terbaik. Agama kita mengajarkan hari akhir yang baik itulah yang kita kenal sebagai husnul khotimah. Ini RT 06 ya, saya lupa tadi mengenalkan. Ini RT 06. Di setiap blok di RT atau minimal di tiap RT itu ada sarana olahraga, ada balai pertemuan, ada macam-macam. Jadi sudah cukup komplit sebenarnya. Dan satu hal yang unik ingin saya perlihatkan pada Anda adalah sungai yang membelah perumahan kami. Sungai ini tadinya sungai alami, artinya sungai yang telah ada jauh sebelum perumahan ini dibangun ya. Lalu diluruskan. Ini bukan proses naturalisasi, tapi ini
akses ke rumah ya. Dan keunikan sungai ini adalah terdapat berbagai jenis biawak dan berbagai jenis ular, tapi yang paling banyak ular piton ya. Sudah kita tangkap sejumlah 13 ular piton berbagai ukuran dan masih banyak lagi. Dan masih ada hewan-hewan yang masyarakat Jawa menyebutnya dengan lisang gitu ya, hewan air. Udah lama nggak ngevlog ini. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam. Ya, ini kami berlangganan dari Bu Atin. Bukan cuma saya di rumah ya, masjid juga sering merepoti. Alhamdulillah. Dan yang enak, nah ini semua enak sih. Ini semua enak. Teman-teman udah lewat sini harus nyoba ya Bu Atin ya. Nggih. Tapi ini hari ini udah habis soalnya saking larisnya. Alhamdulillah. Dan berbagai jenis bubur ada, kacang hijau, Manis, Pak. semuanya manis. Dan Yang jual juga manis. yang jual itu hatinya itu ya Bu ya, hatinya. Semut sutra. Betul sekali. Betul. Kalem sendiri. Iya. Jadi saya bilang teman kalau lewat Pamulang Elok, kalau belum nyoba bubur ini, serasa belum lewat Pamulang Elok ya Bu ya. Iya, gitu. Jalannya cuma ini doang, Pak. Nah ini ada namanya bubur apa Bu? Bubur manis Mbak Tili. Iya. Dan variannya banyak ya. Banyak. 5 macam, 1 Kacang hijau. kacang hijau murni, 2 ketan hitam, 3 apa Bu ini? Kolang Bubur sumsum, Pak. sumsum, Candil. candil ya. Mutiara. Mutiara. Matur nuwun. Ya, dalam olahraga saya tidak pernah banyak ya. Saya cukup jalan kaki pulang pergi masjid, kadang lari-lari keliling komplek. Kalau masih ada temennya, kadang bersepeda. Kalau malas keluar rumah karena kebanyakan pekerjaan, saya cukup ya kecil-kecilan fitness di rumah dengan alat yang sederhana, super sederhana. Kita beranikan diri disebutnya dengan fitness ya. Intinya adalah upaya ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Karena dari SD saya sudah diajari oleh guru-guru saya bahwa al-aqlu salim fil jismi salim. Nah, akal yang sehat itu adanya di badan yang sehat. Ini saya setuju dengan pepatah ini. Kenapa? Karena kalau kita ingat lagi sakit ya, kalau kita lagi sakit, terbukti bahwa apa yang kita pikirkan tidak bisa kita lakukan. Bahkan pikiran kita sendiri terganggu oleh sakit yang ada pada badan kita. Oleh karena itu, pengalaman empirik itu kemudian mengkonfirmasi, bahkan memvalidasi bahwa di dalam badan yang sehat terdapat akal yang sehat. Kita balik bahwa akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Ini tidak terasa saya sudah sampai rumah lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.